Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dari tim channel Ahsan Propertindo tidak mereview tanah ataupun bangunan ya, atau rumah gitu. Akan tetapi kita akan mencoba untuk sharing terkait dengan tips bagaimana ketika kita hendak membeli tanah ya. Jadi ketika sedulur-sedulur sekalian mau beli tanah, itu apa yang perlu diperhatikan. Khawatirnya begini, kalau misal sedulur sekalian itu beli tanah, kemudian khawatir yang pertama ternyata kemahalan atau tanahnya bermasalah, surat-suratnya tidak lengkap dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana tips agar aman, nyaman ketika sedulur sekalian mau membeli tanah. Nah, tips yang pertama sedulur ya, yang pertama yang harus kita lakukan dulu sebelum kita mau membeli tanah gitu, mencari tanah untuk hunian atau untuk investasi atau tadi untuk dibangun tadi ya, dibangun atau untuk investasi atau kepentingan yang lain, maka hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah survei harga dulu. Nah, jadi harga di lokasi yang kita cari itu kita sudah survei. Jadi beberapa lokasi di sekitar situ yang dijual itu harganya berapa. Nah, kita ambil rata-rata kisaran di situ itu harganya berapa, sehingga kita tidak nanti ternyata setelah walaupun kita suka itu, tapi karena saking sukanya dengan harga berapapun kita beli ya enggak masalah gitu. Tapi kan kalau bisa lebih murah dan sesuai dengan keinginan itu kan lebih baik kan, seperti itu. Jadi survei harga untuk kita bisa melakukan penawaran. Jadi kalau yang ditawarkan misal penawaran 4 juta gitu, ternyata kita survei harga di sekitar situ harganya 3,5. Nah, paling tidak kalau kita nawar ya di bawah 3,5 juta, misal 3,3 misal seperti itu. Nah, jadi sehingga maksimal penawaran kita maksimal ya 3,5 ya. Jadi 3.500.000 misal seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah survei dan harga yang ditawarkan itu umum ya, sama rata-rata, jadi antara tanah ini dengan tanah yang lain dengan posisi yang sama itu harganya rata gitu, sama gitu ya, kurang lebih. Kalaupun selisih tidak banyak, maka itu baru kita teruskan ya. Jadi yang pertama survei harga. Kemudian yang kedua sedulur ya, yang kedua itu kita mencermati lokasi ya. Jadi lokasinya yang pertama apakah itu dekat dengan sungai atau tidak, dekat dengan tebing atau tidak, dekat dengan makam atau tidak. Kecuali kita memang mencari yang khusus ya, khusus mencari tanah spesialis dekat sungai atau spesialis dekat makam, karena biar ingat mati kalau dekat makam. Nah, itu beda. Tapi secara umum kita lihat itu, kemudian lihat dekat sutet atau tidak ya, jaringan listrik tegangan tinggi itu ya, itu atau ya. Jadi kita cermati lokasinya dulu. Oh, ternyata kalau lokasinya aman-aman itu ya. Kemudian apakah lokasi itu dekat seperti pabrik atau home industry tapi yang mengakibatkan pencemaran suara, pencemaran udara. Jadi kayak misal tempat pemotongan kayu dan sebagainya itu kan suara dan polusi udara. Jadi banyak debu nanti di sana. Nah, itu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kita cermati lokasinya dulu.
Nah, kalau lokasinya oke, baru kita lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita tadi ya cermati dengan cek lokasi ya, yang pasti cek lokasi. Kalau nggak cek lokasi nggak bisa mencermati. Tidak bisa kita lihat dari Google Map, tidak bisa. Sebaiknya memang harus lihat fisiknya, batas-batasnya, batas satu dengan yang lain, misal batas dengan tanah dengan tetangga tanah tersebut. Jadi kalau bagus lagi ada patoknya ya, ada tugunya, tugu dari BPN. Itu lebih baik lagi. Nah, kemudian setelah sesuai gitu, harga sudah cocok, kemudian lokasi sudah cocok, baru kita cek bukti kepemilikan. Jadi tanah tersebut itu yang pertama, bukti kepemilikan itu berupa sertifikat atau masih berupa letter C atau bahkan tidak ada suratnya. Nah, itu perlu kita cek. Jadi kita pastikan dulu tanah ini bukti kepemilikannya ada atau tidak. Oh, kalau ada bukti kepemilikan. Nah, maka tidak berhenti di situ. Yang pertama kita lihat di sertifikat tersebut, entah itu lewat fotokopi ataupun aslinya, kita cek bahwa status tanahnya itu apa. Kan di dalam sertifikat itu ada status tanah SHM pekarangan, ada yang sertifikat milik berupa tegalan atau sawah dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat. Karena apa? Karena nanti itu akan berpengaruh kepada proses. Jadi kalau misal ya, sedulur sekalian, statusnya ternyata tanah ini masih berupa sawah atau tegal, walaupun secara fisik tanahnya sudah pekarangan, sudah di perkampungan, tapi ternyata di sertifikat itu masih tegal atau sawah. Maka untuk bisa proses balik nama itu yang pertama syaratnya harus membeli itu yang mau dibalik nama atas nama nanti secara umum itu harus satu kecamatan dengan lokasi tanahnya. Kalau orang luar, misal luar Jawa atau luar provinsi, itu nggak bisa. Nah, sekarang ada aturan baru lagi. Jadi kalau sedulur sekalian ya, sedulur-sedulur sekalian ini ASN atau PNS ya, kemudian TNI, Polri, kemudian pensiunan, nah itu bisa aturan baru bahwa itu walaupun status tanahnya itu bukan pekarangan tapi sawah ataupun tegal, itu bisa langsung balik nama, tidak harus pindah KTP dulu baru balik nama atau pengeringan dulu baru balik nama, tidak, tapi bisa langsung balik nama. Tapi syaratnya tadi bahwa sedulur sekalian yang beli yang mau atas nama itu ASN, kemudian TNI, Polri atau pensiunan, itu baru bisa. Nah, setelah kita cek tadi ya kepemilikan, bukti kepemilikan, ini berupa sertifikat atau letter C. Nah, kita bisa kalau letter C, oh nanti bagaimana tindak lanjut ketika letter C. Nah, gitu. Tapi kalau kita lebih mantap lagi kalau sudah SHM pekarangan, sertifikat milik pekarangan, oh berarti bisa langsung balik nama. Tapi ada hal yang perlu kita tindak lanjuti, apa? Yakni status kepemilikannya itu ini atas nama siapa gitu ya. Jadi kalau sedulur sekalian misal sudah dicek sertifikatnya sudah pekarangan ya, kemudian di sana ada atas nama. Nah, di atas nama tersebut ya, itu kita tanyakan kepada penjual, baik perantara atau penjual langsung gitu, pemilik langsung gitu. Kita tanya, ini atas nama di sertifikat ini misal namanya siapa gitu. Nah, itu yang perlu kita tanyakan selanjutnya adalah ini masih hidup atau sudah meninggal. Nah, ini karena apa? Karena ini penting. Kalau masih hidup bisa langsung transaksi, langsung AJB di notaris, selesai. Tapi ketika ternyata atas nama di sertifikat itu sudah meninggal, nah ini
tahap berikutnya adalah harus turun waris. Nah, kalau turun waris itu harus mendata ahli waris dari orang yang atas nama tadi yang sudah meninggal tadi ya. Itu punya ahli waris berapa? Nah, nanti didata semua. Kalau anaknya cuma satu enggak masalah gitu. Tapi kalau anaknya banyak, anaknya 10 gitu. Ada yang di Kalimantan, ada dari Papua, ada yang Sumatera. Selamat itu. Jadi harus mendatangkan semua anaknya ahli warisnya tadi untuk bisa tanda tangan di depan notaris. Begitu. Untuk tanda tangan persetujuan. Nah, nanti di atas namakan salah satu ahli waris, kemudian baru bisa balik nama. Jadi prosesnya panjang kalau atas nama yang tercantum dalam sertifikat itu sudah meninggal. Nah, harapannya yang kita inginkan biar mudah prosesnya itu yang tercantum atas nama yang tercantum di sertifikat itu baiknya masih hidup, sehingga untuk proses transaksi balik nama atau AJB di notaris itu berjalan dengan mudah, tidak ada aral melintang seperti itu. Jadi ada beberapa tips tadi yang perlu sedulur sekalian perhatikan jika mau membeli tanah. Nah, kalau sudah semua tadi dicek kok ternyata baik semua, survei harga sudah cocok, kemudian mencermati lokasi tidak ada masalah, bukti kepemilikan ada, sudah sertifikat, kemudian status kepemilikan sudah atas nama orang yang masih hidup, nah siap untuk transaksi. Begitu sedulur ya. Nanti untuk hal-hal yang lain terkait dengan tanah ini, bagaimana mencari tanah yang prospek kedepannya lebih bagus, jadi kita beli dalam waktu dekat bisa harga tanah sekitar itu atau tanah yang kita beli itu kenaikannya lebih pesat gitu ya, bisa berlipat-lipat dalam waktu dekat nilai tanahnya. Nah, itu nanti ada beberapa tips yang bisa kita sharingkan. Nah, mungkin untuk saat ini demikian yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana tips agar membeli tanah, sedulur-sedulur membeli tanah dengan aman dan nyaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan. Dengan kami tim channel Ahsan Propertindo, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.